Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau membahas makalah kami, yaitu etika kepemimpinan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang hakikat kepemimpinan. Di sini mengatakan bahwa etika berasal dari kata Yunani, ethos atau bentuk tunggal, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta atau eta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin atau mos, bentuk tunggal, atau morse atau jamak yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, akhlak, dan cara hidup. Selanjutnya yaitu agar kita dapat memahami lebih lanjut mengenai etika, beberapa kutipan mengenai pengertian etika. Pertama yaitu etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan hidup yang buruk. Kedua adalah istilah lain dari etika adalah susila. Su artinya baik dan sila artinya kebiasaan atau tingkah laku. Jadi, susila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Selanjutnya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Etika, dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut. Pertama, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Tilara Aspirani. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian etika pada poin kelima dan poin keenam. Pengertian etika pada poin kelima, menurut Verhoeven, Weber, dan Post, etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Etika menjelaskan kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak, dan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan fundamental, bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap kita. Pengertian etika pada poin keenam, menurut David P. Baron, etika adalah suatu pendekatan sistematis atas penilaian moral yang didasarkan atas penalaran analisis, sintesis, dan reflektif. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata etika mempunyai banyak arti. Namun demikian, arti etika dapat diartikan dari dua hal berikut. Yang pertama, etika sebagai praksis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti dapat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua, etika sebagai ilmu atau rasa susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral biasa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Dalam taraf ini, ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori konsep asas atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak, baik mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak, mengapa, karena menjadi baik untuk sangat bermanfaat, dan sebagainya. Itu pengertian
etika pada poin kelima dan poin keenam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabil haq, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengertian etika kepemimpinan. Etika adalah ilmu atau standar mengenai sesuatu yang salah atau sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang benar merupakan perilaku yang etis dan perilaku yang salah merupakan perilaku yang tidak etis. Apa yang dianggap benar dan etis dan apa yang dianggap salah atau tidak etis di suatu negara atau budaya berbeda dengan negara lain atau budaya lainnya. Sesuatu perbuatan dianggap etis juga ditentukan oleh tujuannya. Misalnya, memberikan sesuatu sebagai hadiah ulang tahun dianggap etis, akan tetapi memberikan sesuatu dengan tujuan menyuap merupakan perbuatan tidak etis. Menurut teoritis kepemimpinan, kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku secara normatif, tepat melalui tindakan-tindakan personal dan hubungan interpersonal dan promosi perbuatan seperti itu kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan dan pembuatan keputusan. Etika adalah penyelidikan filosofi mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan tentang hal-hal yang baik dan buruk, jadi penyelidikan tentang bidang moral. Maka etika juga didefinisikan sebagai filsafat tentang bidang moral. Etika tidak membahas kondisi atau keadaan manusia, melainkan tentang bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah laku. Karena itu pula, etika adalah filsafat mengenai praktis manusia yang harus berbuat menurut aturan dan norma tertentu. Norma merupakan aturan mengenai baik dan buruk, benar dan salah, sedangkan yang dimaksud dengan etika adalah suatu pendekatan sistematis atau pertimbangan moral berdasarkan penalaran, analisis, sintesis, dan perenungan. Dalam pilihan etis terhadap pertimbangan moral tertentu, maka nilai dari masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu pengambilan keputusan etis akan sangat menentukan pilihan mana yang akan dilakukan. Dengan demikian, senantiasa terdapat hubungan yang sangat erat antara nilai dengan keputusan etis yang dibuat. Kepemimpinan etis merupakan gagasan yang ambigu yang terlihat meliputi beragam elemen berbeda. Amatlah berguna membuat sebuah perbedaan antara etis dari seorang pemimpin dan etika dari jenis perilaku tertentu. Di samping persoalan moral dan program, etika serta iklim budaya organisasi, dalam kerangka mengenai diversitas, etika juga mempunyai dampak pada bagaimana bawahan diperlakukan dan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, etika dapat mempengaruhi keadaan karyawan dan kinerja mereka. Secara khusus, masalah-masalah sosial saat ini yang berhubungan dengan keterlibatan perusahaan dalam pelecehan seksual dan hak privasi secara khusus relevan dan studi perilaku etis organisasi saat ini. Ya, itulah pengertian etika kepemimpinan. Akibat konsekuensi atau tujuan dari tindakan tersebut. Bila akibat dari suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu atau orang banyak atau kelompok,
mungkin individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, dan tujuan, dan tindakan tersebut disebut teleologi. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya tentang beberapa teori etika yang terdapat dalam kepemimpinan, etika kepemimpinan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang teori etika. Yang pertama adalah egoisme, yang kedua adalah utilitarisme, yang ketiga adalah deontologi. Yang pertama itu adalah egoisme. Munculnya paham egoisme etis memberikan landasan yang sangat kuat bagi munculnya paham ekonomis kapitalis dalam ilmu ekonomi. Paham ekonomi kapitalis ini diperoleh oleh Adam Smith. Adam Smith berpandangan bahwa kekayaan suatu negara akan timbul maksimal bila setiap individu diberikan kebebasan untuk mengajar kepentingannya masing-masing. Yang kedua adalah utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin ulitis, kemudian menjadi kata Inggris yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, satu tindakan yang dilakukan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat atau dengan istilah yang sangat terkenal. Yang ketiga adalah deontologi. Deontologi, paradigma teori deontologi sangat berbeda dengan paham egoisme dan utilitarisme yang sangat sudah dibahas. Kedua teori ini disebut terakhir, yaitu teori egoisme dan teori utilitarisme, sama-sama menilai baik buruknya satu tindakan dari akibat, konsekuensi atau tujuan dari tindakan tersebut. Akan menjelaskan tentang fungsi etika kepemimpinan. Etika mempengaruhi perilaku pemimpin dan perilaku para pengikutnya. Fungsi etika kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma etika. Setiap organisasi atau sistem sosial yang mapan mempunyai norma dan nilai-nilai etika di samping peraturan. Norma dan nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari budaya organisasi. Yang kedua, pemimpin. Norma dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku semua anggota organisasi termasuk pemimpin. Khususnya bagi pemimpin, ia harus memimpin aplikasi dan penegakan pelaksanaan norma dan nilai-nilai dalam perilaku organisasi dan perilaku pribadi pada para anggota organisasi. Yang ketiga, perilaku memengaruhi pemimpin yang etis. Norma dan nilai-nilai organisasi diterapkan dalam perilaku memengaruhi pemimpin. Jika pemimpin menerapkan norma dan nilai-nilai etika, maka terciptalah teknik memengaruhi dari pemimpin yang etis. Pemimpin menggunakan teknik memengaruhi yang dapat diterima oleh para pengikut yang juga telah menerapkan norma dan nilai-nilai organisasi dalam perilakunya. Sekian dari penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroh Mulyadi akan menjelaskan tentang fungsi etika kepemimpinan. Etika mempengaruhi perilaku pemimpin dan perilaku para pengikut yang mempunyai beberapa hal. Yang pertama itu norma etika. Setiap organisasi atau sistem sosial yang mapan mempunyai norma dan nilai-nilai etika di samping peraturan. Yang kedua, pemimpin. Norma dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku setiap anggota organisasi termasuk pemimpinnya. Ketiga, perilaku mempengaruhi pemimpin yang etis. Norma dan nilai-nilai organisasi diterapkan dalam perilaku mempengaruhi pemimpin. Yang keempat, iklim etika. Penggunaan norma dan nilai-nilai organisasi oleh pemimpin dan teknik mempengaruhi pemimpin yang dapat diterima oleh para pengikut yang telah menyesuaikan perilakunya dengan norma dan nilai-nilai organisasi. Yang kelima, kinerja pengikut iklim. Etika kemungkinan para pengikut secara maksimal. Yang keenam, visi tercapai. Jika kinerja pengikut maksimal, maka dapat diprediksi organisasi akan maksimal dan visi pemimpin akan tercapai. Ya, itulah yang saya jelaskan tentang fungsi etika kepemimpinan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fatur Rahman, perwakilan dan anggota dari kelompok keempat yang akan membahas tentang etika dalam kepemimpinan. Mungkin sudah ada teman-teman saya yang membahas apa itu etika dan apa itu kepemimpinan. Namun saya ingin mengulangi kembali atau mempertegas kembali, yang dimaksud dengan etika adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang tingkah laku atau perilaku seseorang, baik atau buruk, apa yang pantas untuk dilakukan dan apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Bahkan Immanuel Kant pun dalam teori etika universalnya pernah menyinggung perbuatan seseorang bisa dinilai baik atau buruk dalam hukum ketika ia telah melalui proses persidangan. Sedangkan dalam etika, bahkan ketika ia belum melakukan perbuatan pun, niat yang menjadi apa yang akan ia lakukan ketika dalam pikiran itu sudah memiliki nilai baik atau buruk. Jadi dalam etika, bahkan sebelum kita melakukan pun, apa yang menjadi niat kita itu sudah memiliki nilai baik atau buruk. Jadi itu yang membedakannya. Sedangkan kepemimpinan adalah gaya atau karakteristik seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi, status, tugas, peran, dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya ia menjadi seorang pemimpin. Jadi ada beberapa karakteristik seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal tersebut biasa disebut dengan otoriter, demokratis, paternalistik, dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja.